Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Siti Utami dari Universitas Terbuka Pokja Bondowoso dengan NIM 858948216. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan dan juga mengenai perkembangbiakan. Untuk praktikum yang pertama yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau. Untuk melakukan praktikum pada pertumbuhan dan perkembangan ini, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu di sini ada air, tisu, pinset, kacang hijau yang sudah direndam selama semalaman, dan 2 buah botol bekas. Untuk langkah yang pertama yaitu di sini ada tisu. Kita lipat tisunya dan kita masukkan ke dalam botol bekas. Setelah kita masukkan tisu ini ke dalam 2 botol bekas, kita basahi tisu ini dengan air. Setelah selesai membasahi tisu ini dengan air, kita masukkan kacang hijau menggunakan pinset pada sela-sela tisu. Kita ambil 6 biji saja. Setelah selesai memasukkan biji kacang hijau pada sela-sela tisu, kita beri air pada dalam botol supaya untuk bisa menjaga kelembapan pada biji kacang hijau. Kita masukkan air. Setelah selesai, kita tunggu selama 1 minggu sampai kacang hijau ini mengalami pertumbuhan. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan mengenai pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Yang mana saya telah mengamati hasil pengamatan dari pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau ini selama seminggu, dan saya selalu melihatnya setiap hari untuk mengecek bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya. Dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau ini saya tulis di lembar pengamatan yang saya akan bacakan. Pada hari pertama, biji mulai berbesar dan kuningnya pecah sedikit dengan panjang akar 4 mm. Dan pada hari kedua, akar kecil muncul dan mulai memanjang ke bawah dengan panjang akar 8 mm dan panjang batang 3 mm. Dan pada hari ketiga, akar tumbuh cepat dan bercabang halus dengan panjang akar 18 mm dan panjang batang 10 mm. Pada hari keempat, batang makin tinggi dan daun lembaga semakin jelas dengan panjang akar 40 mm dan panjang batang 28 mm. Pada hari kelima, akar menjalar panjang, batang bertambah tebal dengan panjang akar 70 mm dan panjang batang 10 mm. Pada hari keenam, pertumbuhan stabil, daun melebar dan batang makin tinggi dengan panjang akar 105 mm dan panjang batang 180 mm. Pada hari ketujuh, panjang akar menjadi 130 mm dan panjang batang menjadi 260 mm dan daun bertambah banyak dan lebat. Jadi dapat disimpulkan dari hasil praktikum yang sudah kita lalui dan juga dari hasil lembar pengamatan bahwa perkembangan kecambah mengalami peningkatan secara bertahap dari hari pertama sampai hari ketujuh, di mana hal ini menunjukkan bahwa kecambah mengalami pertumbuhan sesuai dengan definisinya, yaitu proses pertambahan ukuran dan tinggi yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Dengan demikian, hasil praktikum membuktikan bahwa kecambah tumbuh dan berkembang secara alami dengan seiringnya waktu. Sekian hasil dari praktikum saya. Sampai jumpa lagi di hasil
akan mengamati struktur bunga pada bunga yang saya temukan di alam sekitar. Sebelum melakukan identifikasi terhadap bunga, diperlukan alat dan bahan, yaitu di sini saya ada bunga sepatu dan juga pisau. Sebelum kita melakukan identifikasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagian atau struktur dari bunga sepatu, di mana di sini terdapat kelopak bunga, dan yang ini adalah mahkota bunga, yang ini adalah tangkai putik, dan yang kuning ini adalah benang sari, dan yang paling atas ini adalah kepala putik. Di sini yang pertama saya akan mengamati mengenai kelopak bunga. Di sini kelopak bunga dari bunga sepatu berbentuk lonceng, yaitu berwarna hijau. Di sini saya akan mengamati mahkota bunga, di mana di sini mahkota dari bunga sepatu yaitu berbentuk corong dan juga berwarna merah. Selanjutnya di sini saya akan mengamati mengenai benang sari. Di sini benang sari yang terdapat pada bunga sepatu yaitu jumlahnya adalah 86. Selanjutnya yaitu saya akan mengamati mengenai kepala putik, di mana kepala putik ini terdapat di bagian paling tengah dari bunga dan terletak di ujung. Selanjutnya di sini saya akan mengidentifikasi ovarium pada bunga sepatu yang terletak di kelopak bunga sepatu. Untuk bisa mengetahuinya, di sini saya akan memotong mahkota bunga sepatu dengan menggunakan alat dan bahan yang sudah disiapkan. Nah, di sini sudah bisa terlihat jelas bahwa ini terdapat ovarium, dan yang di tengah ini adalah batal biji dari bunga sepatu. Dari hasil identifikasi yang saya lakukan mengenai bunga sepatu, dapat disimpulkan bahwa kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Sedangkan mahkota bunga yang berwarna merah dan mencolok yaitu untuk bisa menarik perhatian serangga penyerbuk. Sedangkan benang sari yaitu merupakan alat kelamin jantan yang menghasilkan serbuk sari. Sedangkan putik yaitu merupakan alat kelamin betina yang terdiri dari ovarium, tangkai putik, dan kepala putik sebagai tempat terjadinya penyerbukan dan pembuatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bunga sepatu termasuk ke dalam salah satu bunga yang sempurna dan mempunyai struktur yang lengkap, yang terdiri dari ovarium, tangkai putik, dan kepala putik sebagai tempat terjadinya penyerbukan dan pembuahan. Setelah melakukan praktikum mengenai pertumbuhan dan perkembangan, selanjutnya saya akan melakukan praktikum yaitu mengenai perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara ovulasi. Selanjutnya, sebelum kita lanjut kepada praktikum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu ovulasi. Ovulasi yaitu merupakan proses penggabungan dua jenis tumbuhan berbeda menjadi satu dengan cara menempel mata tunas kepada batang induk. Untuk alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan praktikum ovulasi yaitu di sini ada lidah buaya, ada cutter, ada plastik, dan juga di sini ada mata tunas. Untuk langkah-langkah pengerjaan di dalam praktikum ovulasi, yang pertama yaitu saya akan menempel mata tunas kepada
batang induk yang telah saya sayat sebelumnya. Untuk langkah selanjutnya, sebelum kita menempel mata tunas kepada batang induk, kita akan mengoleskan lidah buaya sebagai pestisida alami untuk menghindari bakteri. Jadi kita oles di sini. Setelah kita tempel mata tunas pada batang induk, kita akan mengikatnya. Setelah diikat, kita akan menunggu hasilnya, yaitu selama kurang lebih 1 minggu. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menyampaikan hasil praktikum saya mengenai vegetatif buatan, yaitu mengenai okulasi yang sudah saya buat 1 minggu sebelumnya. Mari kita lihat bersama hasil dari okulasi 1 minggu yang lalu, apakah hasilnya berhasil atau tidak. Di sini saya akan melepaskan ikatannya. Setelah kita lihat di sini hasilnya bahwa dari hasil okulasi belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Mengapa? Karena di sini masih belum tumbuh tunas yang baru. Kegagalan dari praktikum mengenai okulasi ini yaitu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama bisa terjadi karena kesalahan teknis, ataupun juga bisa dari faktor lingkungan dan juga faktor cuaca. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari hasil praktikum mengenai okulasi ini, tentunya dari proses yang kita lakukan nantinya akan menentukan hasil dari proses okulasi. Karena dalam hal ini tentunya keterampilan kita dalam melakukan praktikum nantinya akan menentukan berhasil atau tidaknya dari okulasi. Demikian akhir dari praktikum IPA di SD modul 1 KP3, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan dan juga mengenai perkembangbiakan, di mana dalam hal ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan saya telah melakukan yaitu mengenai praktikum perkecambahan atau menanam biji kacang hijau. Dan pada vegetatif alami yaitu saya melakukan praktikum pada struktur bunga sepatu. Dan yang terakhir yaitu mengenai vegetatif buatan yaitu pada okulasi. Sekian hasil praktikum dari saya, jumpa lagi di pertemuan berikutnya.